warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari kelas 1 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biografi Al-Bazdawi dan gagasannya sebagai tugas akhir mandiri mata kuliah Ilmu Tauhid. Al-Bazdawi, Abu Al-Yurs Muhammad Al-Bazdawi lahir pada tahun 421 Hijriah atau 1300 Masehi, hampir satu abad setelah meninggalnya Al-Maturidi, yaitu pada tahun 493 Hijriah atau 1444 Masehi, dan meninggalnya pada bulan Rajab pada tahun 493 Hijriah atau 1999 Masehi di Bukhara. Tahqiq kitab Usuluddin karangan Al-Bazdawi mengemukakan bahwa tidak ditemukan literatur-literatur yang menjelaskan tempat kelahiran dan kediaman Al-Bazdawi sampai dia memangku jabatan hakim di Samarkand tahun 481 Hijriah atau 1088 Masehi. Tidak beberapa jabatan itu dipegangnya, kemudian dia pindah ke Bukhara dan menetap di sana sampai ajal menjemputnya. Ada juga pendidikan awal Al-Bazdawi nampaknya melalui ayahnya sendiri yang juga menimba ilmu dari kakeknya, yaitu Abdul Al-Karim. Kakeknya hidup semasa dan belajar dengan Al-Maturidi. Setelah itu, Al-Bazdawi belajar kepada ulama-ulama Hanafiyah terkemuka dan ulama-ulama lainnya. Di antara guru-gurunya itu disebutkan yaitu Yakub ibnu Yusuf, ibnu Muhammad al-Nisaburi, dan Asy-Syaikh al-Imam Abu al-Khattab. Di samping itu juga Al-Bazdawi belajar melalui literatur-literatur klasik seperti fikih, filsafat, dan kalam. Dalam bidang filsafat, dia mempelajari karangan-karangan filosof seperti Al-Kindi. Dalam bidang kalam, dia juga mempelajari karya-karya golongan Mu'tazilah seperti Abdul Al-Jabbar, Ar-Razi Al-Jubai, Al-Kabi, dan An-Nazam. Kalam Al-Mujassimah seperti Muhammad ibnu Hisham, lalu pendapat-pendapat Asy'ari melalui karya-karyanya seperti kitab Al-Mu'jiz dan Muqallat Al-Islamiyin. Tak ketinggalan pula kitab-kitab Al-Maturidi seperti kitab At-Tauhid dan Takwil Al-Quran. Dalam bidang fikih, Al-Bazdawi menganut fikih Hanafiyah, dan dalam bidang kalam, dia menganut aliran Maturidiyah. Warisan pemikiran Al-Bazdawi diabadikan melalui beberapa karya buatannya sendiri, yaitu Al-Kitab Usuluddin. Yang kedua, komentar terhadap kitab Al-Jami' Asy-Syaghir karangan Asy-Syaibani. Yang ketiga, kitab Al-Waqi'at. Yang keempat, kitab Al-Mabsut. Dan yang kelima, kitab Usul wa Al-Furu'. Lanjut ke pembahasan yang kedua tentang gagasan Al-Bazdawi. Pemikiran kalam Al-Bazdawi tersimpul dalam karyanya Usuluddin. Kitab ini sampai kepada kita setelah ditahqiq oleh Hans Peter Linz. Berikut akan dikemukakan beberapa pemikiran kalam Al-Bazdawi yang termuat dalam kitab tersebut. Yang pertama, akal dan wahyu. Tidak ada perbedaan pendapat tentang kemampuan akal untuk mengetahui keberadaan Tuhan. Sedangkan mengetahui tiga persoalan berikutnya. Pendapat Asy'ari, akal tidak dapat mengetahui selain keberadaan Tuhan. Lain halnya Al-Maturidi yang berpendapat bahwa semuanya dapat diketahui melalui akal, kecuali tentang kewajiban melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yang kedua, perbuatan manusia. Al-Bazdawi menganut paham kehendak mutlak Tuhan. Perbuatan manusia juga merupakan kehendak mutlak Tuhan. Pandangan ini tentunya akan membawa kepada paham Jabariyah yang mengandung arti keterpaksaan dalam berbuat, bagaimana halnya dengan pendapat Al-Bazdawi yang mengatakan bahwa manusia bersifat aktif atau tidak terpaksa. Sama halnya dengan Al-Maturidi. Al-Bazdawi membawa konsep dan mahabbah. Maksudnya, manusia melakukan perbuatan yang baik dan buruk berdasarkan kehendak Tuhan. Akan tetapi, Tuhan hanya senang atau ridho dan cinta atau muhabbah terhadap perbuatan yang baik. Sedangkan terhadap perbuatan yang buruk, Tuhan itu tidak senang dan tidak cinta. Yang terakhir, yaitu tentang iman dan pelaku dosa besar. Iman menurut Al-Bazdawi adalah tasdik dengan hati dan lisan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini semua sifat-sifatnya, membenarkan sekalian nabinya, dan meyakini sekalian rukun-rukun Islam. Dengan kata lain, iman adalah keyakinan dan pengakuan kecuali dalam kondisi tertentu seperti bisu dan terpaksa.
Konsep iman yang dikemukakan Al-Bazdawi ini menunjukkan bahwa amal bukanlah salah satu unsur iman, sebagaimana pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Maka, orang yang melakukan dosa besar, menurut Al-Bazdawi, tidak akan kekal di neraka, walaupun dia meninggal sebelum bertaubat kepada Allah. Allah mungkin saja menyiksa atau mengampuni dengan kehendak mutlaknya, tetapi yang pasti tidak kekal di dalam neraka, sebagaimana pendapat Mu'tazilah. Pendapatnya ini sama dengan Al-Maturidi. Mungkin sekian pemaparan materi tentang biografi Al-Bazdawi dan gagasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.